Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Fatma Rahmadevi dan rekan saya Bu Zuliningsih akan melaksanakan praktik coaching. Untuk sesi yang pertama, yang akan berperan menjadi coach adalah Bu Zuliningsih dan yang berperan sebagai coachee adalah Fatma Rahmadevi. Untuk sesi 1, praktek coaching segera dimulai. Assalamualaikum Bu Zuli. Waalaikumsalam Bu Devi. Mohon maaf ya Bu, mengganggu waktunya Ibu. Bu Zuli ada waktu? Boleh saya mengganggu waktunya sebentar Ibu? Ada Bu, monggo silahkan. Ini saya lagi santai Bu, nggak ada Alhamdulillah. kerjaan. Gini Bu, saya tuh lagi bingung Ibu. Galau. Saya kepikiran sama itu pembelajaran saya di kelas. Bu Devi datang ke sini tujuannya mau ada apa ya? Saya ingin konsultasi Ibu terkait dengan pembelajaran saya di kelas Ibu. Ketika saya mengajar di kelas itu suasana kelas itu nggak kondusif Ibu, seringkali ramai Ibu. Jadi banyak anak yang suka ngobrol sendiri sama temannya, terus main HP sendiri, asik dengan gadgetnya. Kalau nggak gitu nanti mereka itu Bu, izin ke toilet, tapi nggak kembali-kembali. Itu kenapa ya Bu? Iya Bu Devi, sebetulnya permasalahan di kelas itu banyak sekali ya Bu ya. Dan pastinya masalah ini sering ditemui oleh setiap Bapak Ibu guru yang mengajar. Karena murid kita itu kan beragam ya Bu ya, mulai dari latar belakang keluarganya, ekonominya, kemudian gaya belajar, ada juga kondisi fisiknya. Nah sekarang permasalahannya apa Bu yang terkait dengan pembelajarannya Bu Devi di kelas itu? Ya itu tadi Bu, karena mungkin saya kan ngajarnya pelajaran hitung-hitungan ya Bu ya. Banyak rumus, banyak konsep yang harus dipahami sama siswa. Jadi kebanyakan mereka itu mungkin nggak mudeng, kurang apa ya, tertarik dengan pelajaran saya. Jadinya mereka suka rame di kelas, suka ngobrol sendiri sama temennya, suka main HP gitu. Walaupun sudah saya ingatkan, sudah saya tegur, tapi masih saja diam sebentar nanti kembali lagi seperti itu, Bu. Rame lagi. Nah, saya itu sampai bingung ini saya harus bagaimana, Ibu. Iya Bu, membuat kelas yang kondusif itu tentunya tidak mudah ya Bu ya. Apalagi pembelajaran fisika itu salah satu pembelajaran numerasi yang membuat peserta didik itu menjadi susah untuk fokus Bu ya. Karena mereka menganggap mata pelajaran ini lebih susah dan sulit untuk dimengerti. Nah, dari kondisi yang seperti itu, apa langkah yang akan diambil Bu Devi supaya pembelajaran di kelas ini tetap kondusif dan tujuan pembelajaran dapat tercapai Bu nantinya? Dari biasanya ketika saya mengajar Ibu, memang saya hanya memakai cara yang itu saja. Saya kurang strategi, Ibu. Jadi apalagi pelajaran saya harusnya kan banyak praktek tuh. Nah, karena lab saya itu alatnya terbatas. Kalaupun ada sudah banyak yang rusak. Jadi banyak sekali alat yang sudah tidak bisa dipakai lagi.
Akhirnya kan kita jarang ke lab, jarang praktek. Ya akhirnya ketika saya ngajar ya hanya menjelaskan Ibu, pakai media seadanya, pakai LKS yang peserta didik punya atau enggak hanya pakai buku paket yang tersedia di perpustakaan Ibu. Baik Bu, kalau hanya dengan metode ceramah, kemudian menggunakan LKS, tentunya itu akan menimbulkan siswa cepat bosan ya Bu ya. Saya Iya, juga demikian. Nah, tetapi langkah nanti yang menjadi tantangan Anda untuk menciptakan kelas yang kondusif itu apa yang akan Bu Devi lakukan untuk selanjutnya Bu, pembelajaran supaya lebih menarik, inovatif, kreatif, siswanya aktif, bisa fokus. Nah itu Bu Devi ingin mengambil langkah apa Bu? mungkin nanti ke depannya saya akan apa nggih, memakai pembelajaran yang berdiferensiasi mungkin Bu. Di situ kan untuk pembelajaran berdiferensiasi kan bisa kita pakai diferensiasi proses, konten, produk. Nah, saya akan menerapkan itu, yang mana dalam pembelajaran itu saya juga akan menerapkannya atau mengintegrasikannya dengan pembelajaran KSE yang sudah pernah saya dapatkan. Nah, bisa saja di dalam pembelajaran nanti saya akan melakukan teknik mindfulness ya biar anak jadi lebih fokus atau pakai ice breaking dan bisa saja pembelajaran berdiferensiasi tadi saya apa namanya kolaborasikan dengan model-model pembelajaran yang bisa menarik partisipasi aktif peserta didik Ibu. Contohnya PBL, PJBL itu adalah beberapa contoh model pembelajaran yang bisa menurut saya bisa mendorong partisipasi aktif nggih, karena di situ dituntut untuk berkolaborasi. Selain itu juga mungkin saya nanti akan itu Bu menerapkan apa ya, sering praktik walaupun di secara kenyataannya lab saya alatnya terbatas, saya akan mencoba menggunakan virtual lab Bu. Memang ada kendalanya juga, tapi akan saya coba. Bisa memanfaatkan apa gadgetnya anak-anak, HP-nya anak-anak untuk melakukan praktek virtual lab itu tadi. Ya, luar biasa ya Bu Devi ya. Saya sependapat ya dengan ide gagasan panjenengan itu. Jadi memang pembelajaran berdiferensiasi ini memang sangat tepat Bu jika disertai dengan menggunakan metode media pembelajaran yang kreatif dan inovatif sehingga anak-anak ini akan antusias mendengarkan dan memperhatikan materi yang Bu Devi sampaikan. Apalagi diintegrasikan dengan KSE. Apabila suatu konsep mindfulness ini dilaksanakan, ya nanti pasti anak akan merasa pendapatnya itu dihargai, dia merasa diperhatikan oleh gurunya, sehingga kita akan mendapatkan hati anak tersebut. Anak akan mengikuti alur pembelajaran dengan sungguh-sungguh, apalagi disajikan dengan metode diskusi seperti itu, kooperatif, dengan pembelajaran diferensiasi yang fleksibel, Bu, dan membuat anak merdeka menentukan pilihannya dalam hal produknya, gaya belajarnya, maupun proses yang akan mereka ambil. Untuk selanjutnya, apakah Bu Devi sudah punya komitmen yang ingin dibuat dari rencana aksi panjenengan itu, Bu? Gini Bu, rencana saya nanti ketika menerapkan pembelajaran di kelas, saya akan selalu melakukan refleksi, Bu, untuk pembelajaran saya. Jadi refleksinya harapannya dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus, karena itu nanti akan membantu saya untuk merefleksi apakah pembelajaran saya yang saya gunakan itu sudah
apa namanya, mendorong partisipasi aktif peserta didik atau belum, sudah efektif atau belum. Nah, selain itu saya juga nanti akan minta apa ya, umpan balik Ibu, dari peserta didik, dari teman-teman guru, rekan sejawat terkait dengan pembelajaran yang saya gunakan. Di sini nanti mungkin saya dengan umpan balik tanya dengan peserta didik ya Bu ya. Kira-kira eh, apa namanya ya pembelajaran yang saya gunakan itu sudah sesuai atau belum, mereka merasa senang atau tidak. Nah, nanti dari umpan balik itu kan nanti saya akan tahu siswa itu senang atau tidak dengan pembelajaran saya. Dan begitupun dengan rekan sejawat, jika ada apa namanya umpan balik dengan rekan sejawat atau akan ada saran, masukan yang diberikan kepada saya untuk memperbaiki pembelajaran saya selanjutnya agar menjadi lebih baik. Begitu, Bu. Ya, baik Bu Devi, itu sangat luar biasa ya menurut saya. Refleksi dan umpan balik itu memang sangat diperlukan Bu ya untuk melakukan perbaikan secara kontinu sehingga siswa akan merasa senang, aman, dan nyaman selama mengikuti pembelajaran fisika nantinya. Apalagi pendapat dari teman sejawat kita ya Bu ya, kita akan secara langsung mendapatkan motivasi, saran yang mungkin dapat kita lakukan untuk memperbaiki dari pembelajaran yang pernah kita lakukan. Harapannya jika pembelajaran yang kita lakukan itu semakin baik ke depannya, materi dapat terserap secara maksimal oleh siswa dan nantinya tujuan pembelajaran yang kita harapkan itu dapat tercapai. Nah, selanjutnya Bu Devi ini sudah pernah berpikir siapa dan apa yang membuat Anda bertahan dalam menjaga komitmen ini, Bu? Iya Ibu, yang menurut saya yang membuat saya bisa bertahan untuk menjaga komitmen ini ya siswa-siswi saya, kemudian teman-teman saya, Ibu, yang mana selain itu juga terkait dengan visi saya, Ibu sebagai guru ingin menjadi apa ya, agen perubahan untuk anak didik kami. Saya ingin membawa mereka jadi putra-putri yang sukses, ya, yang pintar, yang berakhlak, yang berkarakter pastinya Ibu. Itu yang menjadi komitmen saya. Ya, luar biasa sekali Bu Devi ya. Semoga dengan alternatif solusi yang sudah Ibu sampaikan ini ya dapat membantu Ibu mengatasi permasalahan dalam pembelajaran. Anak-anak lebih antusias dan pembelajaran fisika nilai kognitifnya dapat meningkat. Anak-anak tertib, jarang ada yang keluar kelas, kemudian fokus mengikuti pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran yang Bu Devi harapkan dapat tercapai. Nah, Bu, bagaimana perasaannya Bu ketika selesai melakukan coaching bersama saya ini? Alhamdulillah Ibu, perasaan saya jadi lega Ibu. Karena saya bisa menyampaikan apa yang saya rasakan, permasalahan apa yang saya hadapi di kelas, bisa apa namanya berbicara dengan Ibu. Di sini jadi saya bisa mendapatkan solusi dari apa yang permasalahan yang saya rasakan ya ketika di kelas. Semoga solusi-solusi yang saya dapatkan tadi dapat saya terapkan dalam pembelajaran. Saya dapat mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menerapkan model pembelajaran yang menuntut partisipasi aktif peserta didik sehingga pelajaran nanti saya nanti tidak lagi membosankan. Jadi anak aktif ya, bukan saya yang banyak ngobrol, yang banyak bercerita, banyak menjelaskan, tetapi anak-anak nanti yang lebih aktif mencari tahu terkait dengan konsep, terkait dengan materi pelajaran yang sedang mereka kerjakan. Itu Ibu. Ya, alhamdulillah kalau dapat membuat perasaan Ibu menjadi lega ya, sudah tersampaikan semua masalahnya selama ini.
Ya, semoga semua solusi yang tadi dapat Ibu implementasikan dalam pembelajaran Ibu selanjutnya, nantinya itu membawa dampak yang positif Bu ya bagi peserta didik. Pembelajaran di kelas memang banyak sekali tantangannya Bu dan kendalanya. Tetapi seorang guru yang kreatif dan inovatif itu harus mampu menemukan solusi yang tepat untuk masalahnya. Nah, sehingga dapat menuntun anak menjadi berprestasi dan kompeten sesuai bakat dan minatnya ya Bu. Kalau sudah cukup, kita akhiri ya Bu ya, coaching hari ini. Semoga bermanfaat ya Bu Devi. Ya Ibu, baik. Terima kasih banyak ya Ibu atas saran, masukan, dan terima kasih juga sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Terima Ya, kasih Ibu. sama-sama. Assalamualaikum. Nggih. Waalaikumsalam. Baik, untuk sesi yang kedua adalah saya nanti akan berperan sebagai coach dan Bu Zuli Ningsih akan berperan sebagai coach. Oke, Bu. Assalamualaikum Bu Devi. Maaf Bu Waalaikumsalam, Bu mengganggu Zuli. waktunya ya. Iya Bu, tidak apa-apa. Ada apa ya Bu? Bagaimana kabarnya? Sehat Bu Devi? Alhamdulillah sehat Ibu. Semangat hari ini Bu. Iya. Begini Bu, saya di sini tuh ingin cerita sama Bu Devi, ingin sharing ya terkait murid saya itu yang bernama Farel. Kebetulan saya wali kelasnya Bu, gitu. Oh, ada apa ya Bu dengan Farel? Ada masalahkah dia di kelas? Iya, Farel ini kelas 10/9, dia itu anaknya jarang sekali masuk sekolah Bu. Sering bolos Oh, tanpa sering keterangan. bolos. Ya. Apa Ibu sudah mencari tahu alasannya kenapa Farel sering bolos? Iya Bu, saya itu sudah melakukan wawancara ya atau interview secara pribadi bersama Farel. Sudah lebih dari 3 kali Bu. Ada banyak sekali informasi yang saya dapatkan dari diri Farel ini. Ternyata kebutuhan dasar Farel itu belum terpenuhi waktu di rumah. Orang tuanya itu kurang peduli Bu karena sibuk bekerja. Bapaknya sebagai tukang batu dan ibunya sebagai buruh pabrik. Jadi Farel itu hanya kalau pagi ya cuma disediakan sarapan, kemudian diberi uang jajan. Dia itu berangkat sampai ke sekolah atau tidak, orang tuanya tidak memastikan hal itu. Kalau pulang sore, bapak ibunya juga sudah capek karena pulang dari bekerja, kemudian ibunya masak. Nah, setelah itu ya sudah, mereka saling acuh tak acuh, ya sibuk dengan dunianya sendiri, ada yang bermain handphone, ada yang nonton TV, bahkan jarang sekali terjadi komunikasi Bu dalam keluarga itu. Mas Farel itu cerita Bu, kalau malam dia sering keluar bergadang sama teman-temannya di kampungnya itu. Kadang nongkrong Bu di alun-alun. Jadi memang anaknya itu jarang belajar dan sering tidak masuk sekolah. Kemudian Farel itu tuh kalau di sekolah juga jarang mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru Bu. Jika Farel berangkat sekolah tetapi tidak pernah sampai. Kemudian kalau hari Senin anaknya juga sering datang terlambat, tidak ikut upacara, bahkan sering berbicara kotor sama gurunya. Saya sudah berkali-kali Bu melakukan coaching bersama Farel, tapi anaknya itu sering tidak ada komitmen dengan janji-janjinya yang menyatakan bahwa dia itu ingin berubah. Setiap saya berikan motivasi, bimbingan, selalu menyatakan ingin berubah, tetapi kenyataannya anak ini tetap melakukan hal yang sama, begitu Bu. Oh, berarti secara intinya Farel ini dia kebutuhan dasarnya di rumah itu tidak terpenuhi ya Bu. Iya, Dia belum kurang Bu. kasih
sayang, kurang perhatian dari Betul. orang tuanya karena Iya, memang betul orang sekali. tuanya sibuk mencari nafkah begitu ya. Sampai Iya, akhirnya dia untuk mencari perhatiannya dari orang tua dengan melakukan hal mungkin sering apa kumpul dengan teman-temannya tanpa melakukan hal-hal yang positif ya sampai begadang tengah malam baru pulang akhirnya bangunnya siang tidak masuk sekolah dan itu berlanjut seperti itu terus menerus. iya, Nah, ya begitu, Bu. dari cerita Ibu tadi, apa rencana aksi yang akan Bu Zuli lakukan supaya dari Farel ini ada perubahan perilaku, Ibu? Jadi rencana saya itu Bu nantinya akan mengajak guru BK Bu untuk mengundang orang tua Farel. Kemarin tuh saya sudah melakukan diskusi bersama guru BK untuk membuat surat undangan orang tua Farel. Karena pelanggaran Farel ini sudah berkali-kali Bu dan sudah saya berikan bimbingan juga arahan dengan kontinu tetapi belum berhasil. Kemudian saya juga sudah mencari tahu nomor handphone orang tuanya Farel dari anak lain karena Farel itu tidak menyimpan nomor HP bapak ibunya sendiri Bu, dia blokir begitu. Dan alhamdulillah ini sudah dapat Bu dari temannya dari kelas lain. Kemudian selanjutnya saya juga sudah menghubungi orang tua Farel dan alhamdulillah mereka berkenan jika dilakukan panggilan untuk datang ke sekolah. Orang tuanya ingin bersama-sama pihak sekolah melakukan perbaikan, membimbing bersama Bu untuk Farel ini. Luar biasa sekali rencana Ibu. Semoga dengan rencana Ibu bersama dengan guru BK ya, bertemu dengan orang tua Farel untuk menasihati Farel supaya dia dapat merubah perilakunya sehingga menjadi siswa yang berbudi luhur ya, kemudian disiplin lagi dalam berangkat sekolah. Luar biasa sekali Ibu. Semoga rencana Ibu sukses ya Ibu, berhasil ya. Amin. Iya Bu. Sekarang Ibu ini di luar pembahasan yang tadi, kira-kira setelah Ibu, mohon maaf, setelah Ibu berkonsultasi dengan saya, berbicara dengan saya, perasaan Ibu menjadi seperti apa? Sebelumnya saya senang Bu bisa cerita sama Bu Devi. Eh, saya juga punya komitmen untuk menggandeng guru mapel, guru BK, dan teman-teman Farel untuk senantiasa memberikan motivasi dan selalu memberikan arahan serta bimbingan supaya Farel ini yakin Bu bahwa dirinya itu mampu berubah menjadi lebih baik dan menjadi anak yang berprestasi. Jangan sampai ada yang membullying. Nah, karena nanti jika Farel dibullying itu membuat perasaannya menjadi gelisah, merasa tersisih sehingga anaknya ini jadi pesimis, Bu. Farel itu tipe anak yang mudah tersinggung dan rendah diri, sehingga saat berkomunikasi dengannya itu perlu hati-hati supaya tidak menyinggung perasaannya. Setelah ini saya juga akan secara kontinu Bu memantau Farel bersama orang tuanya agar tidak mengulangi kesalahannya kembali. Farel juga akan saya tuntun untuk menghubungi guru-guru mapel yang tugas dan ulangannya belum terselesaikan supaya nilainya Farel itu dapat terpenuhi Bu. Ya alhamdulillah Farel itu sudah setuju dan bersedia untuk melakukannya. Alhamdulillah luar biasa sekali Bu Zuli mampu mencari solusi atas permasalahan Ibu sampai di sini si Farel ini memang harus terus dikawal Ibu, harus terus dirangkul supaya nanti dia bisa kembali menjadi anak yang baik ya kan. Kemudian rajin Ya, sekolahnya. Memang ini butuh perhatian khusus Ibu. Ibu jangan sampai lengah, jangan sampai membiarkan Farel kembali. Takutnya kalau
kita biarkan kembali atau kita tidak memperhatikan dia kembali, nanti takutnya Farel ini akan kembali seperti dulu lagi. Jadi memang ini butuh komitmen dari kita semua, termasuk saya, juga Ibu, dan juga guru BK dan seluruh guru di sekolah yang sini ya Bu ya, untuk Iya, bersama-sama memotivasi siswa kita agar selalu terus aktif atau senang berangkat sekolah. Terima kasih banyak Bu Zuli karena sudah sama-sama Bu Devi. mau bercerita kepada saya. Semoga membawa manfaat untuk kita semua dan semoga kita bisa Amin. membawa peserta didik kita menjadi peserta didik yang sukses ya Bu ya. Iya, terima kasih juga Bu Devi sudah meluangkan waktunya, sudah berkenan coaching bersama saya. Sama-sama Terima Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi praktik coaching dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.